Soekarno lahir dari pasangan Raden Sukemi Sostrodihardjo, seorang keturunan ningrat dari Sultan Kediri, dan Ida Ayu Nyoman Rai, wanita keturunan bangsawan dari Kerajaan Singaraja, Bali. Ia dilahirkan di Surabaya. Bersamaan dengan gemuruhnya letusan Gunung Kelut pada tanggal 6 Juni 1901. Tepat pada waktu matahari memancar dari ufuk timur. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa bahwa anak yang lahir di saat terbitnya fajar adalah pertanda akan kemuliaan di masa depannya. Bahwa putra yang awalnya diberi nama Kusno Sastrodihardjo ini telah direstui oleh alam semesta. Kelak, putra sang fajar ini dipercaya akan menjadi penerang bagi banyak orang. Karena sakit-sakitan, maka pada umur 5 tahun, ayahnya mengganti nama Kusno menjadi Karno. Soekarno. Soekarno kecil bersekolah di EIS atau Sekolah Dasar Ongkosici di daerah Mojokerto. Tempat di mana ayahnya mengajar. Ayahnya pula yang memanggil guru pribadi ke rumah agar Soekarno belajar bahasa Belanda. Dan setelah lulus, ayahnya bersikeras menyekolahkan Soekarno ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yakni bersekolah di Sekolah Menengah Belanda atau HBS di Surabaya. Soekarno dititipkan kepada tokoh syarikat Islam, Haji Omar Said Cokro Aminoto, sahabat lama sang ayah. Ia banyak menyerap sedalam-dalamnya segala bentuk pembelajarannya. Kesemuanya telah menginspirasi Soekarno untuk masa-masa kehidupan politik selanjutnya. Ya, jadi boleh dikatakan waktu Soekarno tinggal di Hos Cokroaminoto ini ada hal yang menarik. Karena apa? Waktu itu Cokroaminoto boleh dikenal tokoh pergerakan yang sangat dihormati di seluruh Indonesia, di mana banyak orang-orang datang ke sana ya. Jadi tokoh-tokoh dari tokoh-tokoh Islam, misalnya Ahmad Dahlan, tapi tokoh-tokoh dari kalangan kiri, misalnya Semaun, Musso, lalu kalau tokoh-tokoh dari kalangan nasionalis, misalnya Cipto Mangunkusumo, misalnya juga Edward Daus Dekker. Nah, tapi yang menarik ketika sekolah di HBS, Soekarno mulai terlibat aktivitasnya. Aktivitas pertama Soekarno adalah dia terlibat pada kegiatan Serikat Islam Indonesia. Kegiatan kedua dia terlibat pada kegiatan Yogyakarta. Di sana Soekarno banyak belajar tentang kegiatan-kegiatan politik. Dan Soekarno pada saat itu juga dia mulai sering menulis tulisan-tulisan dia di majalah, di koran utusan Hindia Belanda. Nah, boleh dikatakan Cokro Aminoto inilah sebenarnya orang yang paling berpengaruh pertama kali pada diri Soekarno. Dalam pikiran-pikiran Cokro Aminoto lah banyak Soekarno mengandung pikiran daripada Cokro. Dan kedua, kemampuan Cokro dalam berpidato itu nanti diwarisi oleh Soekarno juga. Makanya kalau kita lihat kemampuan daripada Cokro berpidato, sebenarnya Soekarno juga melakukan hal semacam itu. Soekarno setelah HBS, Soekarno menghadapi dua pilihan. Dia sebenarnya berkeinginan untuk meneruskan pelajaran seperti teman-teman lain yang belajar di Belanda. Karena kita tahu banyak tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia banyak belajar di luar negeri, terutama di Belanda. Misalnya kayak Hatta, Tan Malaka, Amir Syarifuddin, Sultan Syahrir. Tapi Soekarno waktu itu memilih dan dipilih, akhirnya dia sekolah di sekolah
Tennessee Hooker School di Bandung. Sekolah ini adalah sekolah pertama tentang perguruan tinggi teknik. Pertama kali yang dibangun di Indonesia kira-kira pada tahun 90-20-an. Makanya Soekarno orang boleh dikatakan orang generasi pertama yang sekolah di sana. Di Teknik School, Soekarno kuliah jurusan sipil dengan spesialisasi jalan raya dan pengairan. Di tempat inilah kegiatan berpolitik Soekarno semakin matang. Beliau aktif sekali menulis di dalam buletin dan disebarkan ke kalangan tertentu, sudah barang tentu generasi muda yang mampu menerima pikiran dan mengolah pikiran-pikiran Soekarno dan tokoh-tokoh pergerakan yang lain. Ini merupakan suatu terobosan yang luar biasa karena pada era kolonial ini ada kelompok-kelompok yang kita sebut kooperator gitu ya. Dan ada yang non-kooperator dan Soekarno adalah generasi muda, generasi baru yang non-kooperator. Pemerintah Hindia Belanda merasa terganggu dengan tindak tanduk Soekarno. Pada tahun 1929, Soekarno yang saat itu berada di Yogyakarta ditangkap, lalu dimasukkan ke penjara Bancai Bandung. Kemudian tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dalam proses pengadilannya di Landrat Bandung, Bung Karno mengguncang dunia dengan pledoinya yang terkenal yang berjudul Indonesia Menggugat. Soekarno perjuangannya sangat konsisten ya. Jadi setelah beliau menggugat Indonesia menggugat itu artinya bangsa Indonesia menggugat ketidakadilan ya, penderitaan dan sebagainya. Sesudah itu ya beliau diasingkan kan. Heren, de heer Sukarno en zijn politieke activiteiten zijn een gevaar voor de stabiliteit hier in Java. Wij hebben daarom besloten om hem te verplaatsen naar een interneringskamp in Flores, Ende. Kunt u alsjeblieft onmiddellijk maatregelingen treffen voor zijn transport naar Ende? Dank u. Di kampung Ambugaga inilah rumah tinggal Soekarno dan keluarganya berada. Di tempat terpencil ini, Soekarno awalnya dikucilkan masyarakat. Mereka takut mendekat, takut ditangkap polisi Belanda. Hingga suatu hari, Soekarno berteman dengan seorang pastor yang bernama Gerardus Hoiting dan Johannes Boma. Mereka memberikan fasilitas pada Soekarno akan bahan-bahan bacaan yang sulit didapatkan di ND. Makanya kita ketahui dengan pluralitas di ND itu Soekarno mulai memikirkan kira-kira dasar negara kita. Karena apa? Karena kita tahu dalam waktu 4 tahun Soekarno boleh dikatakan itu masa waktu dia kontemplatif atau reflektif. Jadi apa? Dia lebih banyak berpikir, dia lebih banyak merenung tentang masa depan Indonesia karena dia di sana tidak ada aktivitas politiknya sama sekali. Soekarno punya komunitas
pengajian, tapi Soekarno juga punya komunitas tonil. Dari tonil-tonil inilah Soekarno memberi inspirasi terhadap kegiatan politik. Soekarno melalui tonil 1945, dia meramalkan bahwa suatu saat Indonesia akan merdeka pada tahun 1945. Ketika di dalam pembuangan itulah dia merenungkan, berpikir, merenung apa dasar negara Indonesia yang akan merdeka kemudian. Tahun 1938, dikabarkan Soekarno terserang malaria. Inggit sang istri mengabarkan sakit suaminya kepada Husni Tamrin yang kemudian melakukan protes kepada Belanda. Dan atas desakan kaum pergerakan internasional juga, membuat Gubernur Jenderal Belanda memindahkan Bung Karno ke pembuangan baru yang lebih beradab. Soekarno pun dipindah buang ke Bengkulen, atau sekarang dikenal dengan Bengkulu. Kalau kita lihat dalam perjalanan Soekarno diasingkan, pertama Soekarno diasingkan tahun 1934 sampai 38 itu di ND. Lalu ada pilihan bagaimana untuk memindahkan Soekarno di tempat yang lain. Lalu pilihan tempat yang lain salah satunya adalah di Bengkulu. Kenapa di Bengkulu? Menurut kabar karena Bengkulu itu dekat Pulau Jawa. Tapi terlepas daripada di situ, yang kota itu menarik apa? Karena kota Bengkulu Muhammadiyahnya sangat kuat di sana. Karena kita tahu di sana ada organisasi Muhammadiyah, dan di sana Soekarno mendapatkan kesempatan untuk mengajar di sekolah Muhammadiyah. Nah, disitulah perkenalan pertama kali dari Soekarno dengan Siti Fatma, atau kita kenal dengan Fatmawati, yang waktu itu menjadi murid Soekarno di sekolah di Muhammadiyah. Buat saya yang menarik adalah Soekarno mengembangkan kemampuannya dia di bidang arsitektur dengan membangun masjid. Soekarno di sini boleh dikatakan ekspresi dia menulis itu mulai berkembang karena dia diberi kesempatan menulis, walaupun menulisnya dalam batas-batas tertentu. Dia tidak boleh menulis berkaitan dengan politik dalam negeri. Tapi kalau politik luar negeri, dia boleh menulis. Pemerintah Hindia Belanda berusaha mengasingkan Soekarno ke Australia melalui Padang. Tetapi karena tentara Jepang telah menguasai sebagian wilayah Indonesia dan kapal yang akan membawa Soekarno telah meninggalkan Padang, maka Soekarno tidak jadi ke Australia. Perjalanan pun dihentikan. Setelah itu, pemerintahan Dai Nippon membawa Soekarno ke Jakarta pada tanggal 9 Juni 1942. Sejak saat itulah Soekarno bertemu dengan kawan-kawan lamanya, antara lain Hatta, Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantoro, dan Kiai Haji Mas Mansur. Soekarno dibawa ke Pulau Jawa karena apa? Karena pemerintahan bala tentara Jepang menyadari betapa diperlukannya lah Soekarno untuk menunjang kegiatan-kegiatan daripada bala tentara Jepang. Makanya ketika itu Soekarno dibawa pulang dari Padang menuju Pulau Jawa. Di sana Soekarno ditawarkan dua pilihan. Soekarno mau bekerja sama dengan pemerintahan Jepang atau Soekarno tidak mau bekerja sama. Kalau Soekarno mau bekerja sama tentu diperlakukan dengan baik. Tapi kalau Soekarno tidak mau, Soekarno diharapkan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketentraman daripada pemerintah bala tentara Jepang. Saat itu Soekarno ketemu juga dengan Hatta dan Syahrir di rumahnya Hatta untuk membicarakan kira-kira apa yang harus dilakukan dalam zaman Jepang ini. Panitia istimewa keempat. Siapa yang mau pakat, saya minta berdiri. Terima kasih. Tuan-tuan yang terhormat, tidak ada seorang anggota pun yang tidak berdiri, sehingga boleh saya katakan bahwa seluruh Tuo Sangin seia sekata menerima usul panitia keempat itu menjadi jawaban yang sah
dari Tua Sangiin atas pertanyaan Paduka Yang Mulia Saiku Sikikan yang kedua. Soekarno, Syahrir, Hatta membaca betul situasi pada saat itu. Jepang adalah kekuatan raksasa, kekuatan militer raksasa yang tidak bisa dilawan. Jadi Soekarno berpikir, atau kelompok pergerakan nasional pada umumnya berpikir bahwa menghadapi Jepang harus dengan strategi yang lain. Yang kalau ilmu strategi mengatakan simbiosis strategi. Karena tidak ada cara lain. Nah, perjuangannya bentuk apa? Perjuangannya adalah bentuk intelektual. Ini untuk menangkis atau menolak tuduhan bahwa Soekarno bekerja sama dengan Jepang sebagai komprador, sebagai antek Jepang dan sebagainya. Itu banyak sekali yang mengatakan. Tapi Soekarno tetap bertekak kepada simbiosis. Jepang itu luar biasa kekejamannya. Jepang kan mempunyai tradisi memancung kepala. Ya, dengan simbiosis strategi ini mereka bekerja sama dengan Jepang. Ketika terjadi pemboman Hiroshima Nagasaki, itu Soekarno datang ke Dalat menemui Jenderal Terauchi. Dia menyatakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan merdeka. Dan kita ketahui sebenarnya dengan adanya BPUPK atau Dekurisi Shumi Chokosokai, itu sebenarnya keinginan Jepang untuk membuat Indonesia merdeka. Soekarno didesak supaya memerdekakan Indonesia secepat mungkin. Waktu itu Soekarno mengatakan dia akan memerdekakan Indonesia kalau dia bertemu dengan PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tapi ketika itu Soekarno didesak oleh pemuda yang namanya Soekarni, Wikana, supaya memerdekakan kemerdekaan secepat mungkin. Akhirnya terjadilah yang namanya penculikan Soekarno dan Hatta oleh pemuda-pemuda itu, di mana Soekarno dan Hatta diculik, dibawa ke Rekas Dengklok supaya mereka mau mengadakan proklamasi secepatnya. Akhirnya proklamasi itu dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Teks proklamasi yang membuatnya adalah Hatta dan Soekarno dan juga dibantu oleh Ahmad Subarjo. Makanya di situ tulis atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Presiden dan wakil presiden dipilih Soekarno dan Hatta sebagai wakil presidennya. Nah, ketika itu boleh dikatakan kabinet presidensial. Tapi kabinet presidensial itu hanya berlangsung sebentar, habis berubah itu menjadi kabinet parlementer, di mana Syahrir menjadi Perdana Menterinya. Merdeka bukanlah akhir, melainkan sebuah awal perjuangan fisik. Tentara Sekutu, sang pemenang Perang Pasifik, diboncengi pemerintahan sipil Hindia Belanda atau NIKA, tidak menerima kemerdekaan Indonesia dan berusaha menduduki kembali berbagai kota di seluruh Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tinggal diam. Dan untuk kita, saudara-saudara,
Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Mereka melawan dengan gagah berani. Mereka menggunakan apa saja untuk melawan pasukan lawan yang bersenjata lengkap. Percayalah saudara-saudara, Tuhan Pertempuran mempertahankan kemerdekaan pecah di mana-mana. Pada bulan Januari 1946 itu terjadi perubahan ibu kota. Makanya Jogja menjadi ibu kota revolusi. Nah, makanya Soekarno dan Hatta pindah ke Jogja, Sahrir tetap ada di Jakarta. Di sanalah Soekarno membentuk pemerintahan yang dia bergedung di Gedung Agung. Ya, Gedung Agung itu depan benteng Brandenburg sekarang itu. Akhirnya Indonesia berhadapan dengan Belanda. Ya, ketika itu Belanda melakukan dua agresi. Pertama agresi militer Belanda pertama tahun 47, tahun 48 agresi militer kedua. Mereka waktu terjadi agresi militer kedua di kalangan politisi dan angkatan bersenjata terjadi perbedaan. Yang pertama adalah kekuatan diplomasi, itu dipelopori kalangan-kalangan politisi. Yang kedua adalah kekuatan bersenjata yang dipelopori oleh angkatan bersenjata. Nah, ketika terjadi agresi militer kedua, ketika lapangan Maguwo di Jogja diduduki oleh Belanda, sidang kabinet memutuskan bahwa mereka menyerah. Tapi Sudirman menolak untuk menyerah. Sudirman melanjutkan perjuangan melalui kekuatan bersenjata. Sementara kelompok elit politik berperang melalui berbagai meja perundingan yang sangat melelahkan.
dengan penandatanganan persetujuan Liga Jati ini sekarang berlaku suatu kejadian yang besar artinya, serta akan besar pula akibatnya. Tapi Angkatan Bersenjata melakukan kegiatan-kegiatan gerilya. Salah satunya kegiatan gerilya yang kita kenal adalah serangan umum 1 Maret yang dipelopori salah satunya oleh Soeharto dan juga banyak pikiran daripada Hamengkubuwono ke-9 waktu itu. Akhirnya pemerintahan Jogja kembali, terjadi pertemuan antara Panglima Sudirman dengan Presiden Soekarno. Saat itulah nanti kemudian tahun 50-an Presiden Soekarno kembali ke Jakarta. Jadi ibu kota revolusi itu boleh dikatakan dari tahun 46 sampai tahun 49, lalu tahun 50-an ibu kota revolusi kembali ke Jakarta. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya ucapkan di hari Allah Subhanahu wa taala. Ini hari aku telah menginjak lagi bumi Jakarta. Sudah hampir 4 tahun lamanya saya tidak bersuara. Jadi yang menarik adalah perjalanannya, kalau kita lihat Soekarno itu pernah menjadi presiden, ya, lalu nanti peranannya dipegang oleh Perdana Menteri, pertama Perdana Menteri Sultan Syahrir, yang kedua adalah Amir Syarifuddin, lalu Muhammad Hatta, nanti kemudian Soekarno menjadi presiden RIS, ya, Republik Indonesia Serikat. Dan kita ketahui RIS itu sebenarnya terdiri dari beberapa negara. Indonesia menjadi salah satunya. Jadi ada Republik Indonesia, tapi ada negara Pasundan, ada negara Jawa Timur, ada negara Dayak, ada negara Indonesia Timur. Jadi banyak macam negara bagian di situ. Waktu itu emang Belanda ingin kita supaya terpecah untuk menjadi bermacam-macam itu. Tapi lama-kelamaan rupanya negara-negara ini rontok satu demi satu, mereka lebih mendukung adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya dalam perjalanan waktu akhirnya terjadilah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dulu negara-negara bagian itu dianggap bisa memecah kesatuan RI, tapi ternyata negara-negara itu tidak mengalami dukungan yang signifikan dari masyarakat setempat. Masyarakat setempat lebih suka kalau Indonesia negara-negara bagian itu menggabungkan diri menjadi satu. Makanya kita kenal NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, NKRI pun resmi terwujud kembali. Soekarno menjabat sebagai presiden dan Hatta menjabat sebagai wakil presiden. Satu momentum sangat penting ditancapkan Soekarno pada tahun 1955. Dengan kepercayaan diri yang tinggi, Indonesia menampilkan diri sebagai penggagas sekaligus tuan rumah pertama Konferensi Asia Afrika di Bandung pada bulan April 1955. Yang menarik adalah karena Soekarno inilah sebenarnya orang yang menggagas yang namanya Konferensi Asia Afrika. Pada saat itu sebenarnya terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur, di mana blok barat itu dikuasai oleh Amerika Serikat dan blok timur itu oleh Uni Soviet. Waktu itu Indonesia sedang dalam persoalan dengan kaitannya dengan imperialisme, kolonialisme. Ketika terjadi konferensi meja bundar, sebenarnya Papua New Guinea atau Irian Barat itu belum menjadi bagian daripada Indonesia. Jadi makanya Soekarno, kalau kita lihat dalam pidato Soekarno tahun 50, 51, 52, 53, Soekarno selalu menyatakan diri bahwa masih ada kolonialisme, imperialisme di Indonesia dengan belum kembalinya Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Dan waktu itu juga kita lihat banyak sejumlah negara menginginkan adanya kemerdekaan, melepaskan diri dari cengkeraman kolonialisme. Makanya didirikanlah Konferensi Asia Afrika di Bandung yang dihadiri oleh tokoh-tokoh yang sangat terkenal waktu itu. Misalnya kita sebut aja Jawaharlal Nehru, Zhou Enlai, Norodom Sihanouk,
Itu tokoh-tokoh yang sangat dikenal di saat itu. This is the first intercontinental conference of colored peoples, so-called colored peoples, in the history of mankind. Setelah menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, Presiden Soekarno pun mendirikan gerakan non-blok. Bersama Gamal Abdul Nasser, Presiden Mesir, Josip Broz Tito dari Yugoslavia, Kwame Nkrumah dari Ghana, Jawaharlal Nehru dari India, mereka mendeklarasikan gerakan non-blok. Tapi Soekarno tidak berhenti di situ saja. Presiden Soekarno berkeliling ke berbagai negara untuk memperkenalkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke mata dunia. Dia bertemu dengan banyak kepala negara. Perjalanan inilah yang membuat Indonesia semakin dihormati keberadaannya. Isi perjanjian Linggarjati yang dilakukan pada tahun 1949 ternyata tidak semuanya ditaati oleh Belanda. Irian Barat yang sekarang dikenal dengan Papua masih dikuasai oleh pemerintahan kolonial. Inilah problematik nekolim atau neokolonialisme dan neoliberalisme yang tidak disukai oleh Soekarno. Maka pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah kolonial Belanda. Sebagai kelanjutan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda, Bung Karno menyerukan Trikora atau Tri Komando Rakyat. Pertama, gagalkan pembentukan negara Irian Barat. Kedua,
kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Ketiga, bersiap melakukan mobilisasi umum. Dengan dicanangkannya trikora, berarti Presiden Soekarno telah siap meninggalkan panggung diplomasi. Indonesia pun siap untuk mengambil alternatif yang paling ekstrim. Dengarkan saudara-saudara, komando saya dengan tegas ialah gagalkan, hei seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat itu. Indonesia ingin supaya Belanda itu menyerahkan Irian Barat ke Pangkuan itu, tapi Belanda rupanya tidak ingin, tidak menginginkan. Makanya waktu itu Indonesia mendekati Amerika supaya Amerika bersedia menjembatani perbedaan di antara mereka. Akhirnya terjadinya perjanjian New York yang dimana akhirnya terjadilah penyerahan Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi dengan syarat diadakan pemilihan berdasarkan hak rakyat untuk menentukan apakah rakyat bersedia dibawa Indonesia atau tidak. Melalui diplomasi yang panjang, dibarengi kumandang trikora dan pengerahan pasukan tempur ke wilayah Irian Barat, akhirnya pada tanggal 1 Mei 1963, Irian Barat resmi di bawah Indonesia. Inilah puncak sukses Presiden Soekarno menyatukan wilayah NKRI. Tidak hanya politik yang mendominasi hidup Soekarno. Keluarga dan seni bagi Soekarno adalah segala-galanya. Soekarno itu pada dasarnya dia seorang arsitek. Ketika dia berkunjung ke negara-negara lain, waktu dia berkunjung ke negara-negara lain setelah tahun 56 yang saya katakan tadi, tahun 56 pertama kali Soekarno keluar negeri di luar Jepang ya. Waktu itu Soekarno melihat bahwa ternyata ibu kota itu mesti diperbaiki dengan sedemikian rupa. Bagaimana cara memperbaiki Indonesia? Makanya nanti Soekarno melakukan pembangunan. Pembangunan itu dikenal pembangunan dengan pembangunan semester 8 tahun. Ya, jadi tahun 1960 sampai 1968 itu yang kenal pembangunan semester 8 tahun. Makanya dari situ Soekarno membangun banyak gedung-gedung, salah satunya gedung yang dibangun Soekarno yang kita kenal adanya gedung Gelora Bung Karno yang kita kenal dulu dengan gedung Gelora Senayan. Itu salah satu yang dibangun Soekarno ketika Soekarno datang ke Uni Soviet dan dia melihat kemegahan stadion di sana. Makanya dibangun gedung Gelora Bung Karno dengan bantuan biaya daripada Uni Soviet. Kita lihat itulah gedung yang paling besar dalam jumlah kapasitasnya, itu diperkirakan 100.000 orang bisa masuk di situ dengan gaya arsitek yang ini. Itu pertama. Lalu kedua, Soekarno banyak membangun gedung-gedung yang lain. Misalnya dia membangun HI, Hotel Indonesia, dia membangun Sarina, dia membangun Wisma Nusantara. Misalnya juga Soekarno punya jasa dalam membangun Masjid Istiqlal. Jadi Soekarno menginginkan ada masjid yang besar, paling besar di Asia Tenggara. Akhirnya Soekarno sengaja membangun gedung itu di depan katedral supaya menunjukkan adanya harmonisasi antara umat yang berbeda. Jadi banyak sebenarnya di Jakarta ini kalau kita lihat banyak bangunan-bangunan yang dipelopori oleh Soekarno. Misalnya Tugu Selamat Datang yang di depan HI, ya, Tugu Dirgantara yang di depan Pancoran. Jadi emang Soekarno ini seorang yang ingin mempercantik gedung-gedung yang ada di Jakarta.
sebenarnya kalau kita lihat peninggalan-peninggalan arsitektur bangunan-bangunan itu dulu didirikan ketika zaman Soekarno. Ketika dia bangun gedung, dia itu terlibat langsung. Begitu juga ketika dia membangun Monas. Ya, dia membangun Monas, dia mengibaratkan Menara Eiffel. Lalu dia membangun gedung DPR MPR. Itu sebagai pusat untuk Konevo, konferensi ya, Emerging Forces. Banyak peninggalan-peninggalan bangunan yang dulu diarsiteki oleh Soekarno dibantu oleh arsitek-arsitek yang lainnya. Soekarno ini pada dasarnya kalau kita lihat pandangan hidupnya dari awal mulanya, Soekarno itu menentang adanya imperialisme dan kolonialisme. Ketika terjadi pembentukan Federasi Malaysia, ya tahun 60-an, pertama Soekarno menganggap bahwa pembentukan Federasi Malaysia itu kan antara negara, ada Brunei, ada Malaysia, ada Singapura di situ, ada Sabah di situ. Mereka menganggap bahwa pembentukan ini sebenarnya merupakan ancaman. Karena apa? Karena di balik mereka-mereka ini sebenarnya Inggris. Jadi Soekarno merasa bahwa sebenarnya Indonesia dengan adanya proyek pembentukan Federasi Malaysia itu adalah sebenarnya Indonesia sedang dikepung oleh namanya Nekolim. Ya, karena kita tahu saat itu Soekarno sangat getol dan sangat menentang adanya imperialisme dan kolonialisme. Dan di mata Soekarno pembentukan Federasi Malaysia sebenarnya adalah kepungan daripada Nekolim ke Asia Tenggara, terutama ke Indonesia. Makanya mulai saat itu Soekarno bersilang pendapat dengan yang namanya Tengku Abdul Rahman sebagai Perdana Menteri di Malaysia. Pada tanggal 5 Oktober 1965, pukul 7:20, Radio Republik Indonesia menyiarkan berita bahwa Presiden Soekarno selamat dari rencana kudeta. Menurut standar operasi SOP, kalau terjadi ada masalah apa-apa, Soekarno harus dikirim ke 3 tempat. Pertama, kirim ke Pelabuhan Tanjung Priok, ya, tempat kapal ada di sana, atau dikirim ke Angkatan Laut di Halim karena di situ ada pesawat, atau ke Istana Bogor. Nah, tapi rupanya Soekarno tidak tahu kalau di Halim itu juga ada komplotan lain yang namanya penggerak G30S yang ada di sana. Ternyata Aidit dengan teman-temannya ada di sana juga. Tapi dalam peristiwa itu Soekarno dan Aidit tidak pernah bertemu di sana. Soekarno hanya ketemu dengan komplotan G30S itu hanya pada Jenderal Suparjo. Ketika Jenderal Suparjo minta dukungan, Soekarno menyatakan, saya tidak mendukung kamu dan saya ingin gerakan kamu diberhentikan. Karena apa? Soekarno khawatir bahwa nanti kalau ini terjadi terus-terusan, itu bisa terjadi pertarungan antara tentara Jenderal sayap kiri dengan Jenderal sayap kanan. Makanya dari situ Soeharto mengatakan pada ajudannya yang namanya Kolonel Marinir Bambang Wijanarko supaya Soekarno dipindah ke Istana Bogor. Malahan dalam sidang umum MPRS kedua pada bulan Mei tahun 1963, saudara-saudara sekalian telah menetapkan saya menjadi presiden seumur hidup. Dan pada waktu itu pun saya telah menjawab keputusan saudara-saudara itu dengan kata-kata, alangkah baiknya kalau nanti MPR, bukan saudara MPR, kalau nanti MPR, yaitu MPR hasil pemilihan umum, masih meninjau soal ini kembali. Dan sekarang ini pun, saya masih tetap berpendapat demikian. Ya, ini yang menarik. Kalau kita lihat ya, Soekarno pernah pidato yang namanya Nawaksara.
Sebenarnya dalam pidato Nawaksara itu, sidang MPRS menginginkan Soekarno menceritakan tentang apa sih yang terjadi pada peristiwa 65 itu. Soekarno itu sebenarnya dia udah menyatakan beberapa kali tentang peristiwa 65, dia mengutuk peristiwa, dan dia tidak terlalu banyak tahu tentang peristiwa itu. Tapi rupanya sidang MPRS merasa kurang informasi yang diberikan di Nawaksara, makanya Soekarno melengkapi dengan namanya pelengkap Nawaksara. Tapi pelengkap Nawaksara, Soekarno menyatakan peristiwa 65 itu terjadi karena apa? Keblinger pimpinan PKI. Kedua, ada oknum Nekolim. Itu yang digambarkan oleh Soekarno. Tapi walaupun Soekarno tidak terlibat dalam peristiwa 65, sebagaimana yang dikatakan oleh Jenderal Soeharto dalam sidang MPRS, tapi Soekarno harus melepaskan jabatan. Tahun 67, Soekarno membuat pengumuman presiden yang menyatakan dia menyerahkan kekuasaannya pada Jenderal Soeharto. Kesehatan Soekarno memburuk. Pada tanggal 21 Juni 1970, bangsa Indonesia dikejutkan oleh wafatnya Soekarno. Setelah mengalami masa sakit yang berkepanjangan, Indonesia pun berduka. Adalah bumi Blitar yang kini memeluk hangat jasad Soekarno, sang penyambung lidah rakyat Indonesia.